Tujuan kita adalah bermohon kepada Allah semua keluhan, penyakit, apalagi gangguan yang ada dalam tubuh kita, hanya Allah yang bisa menghilangkan melalui ayat-ayat ruqyah yang akan dibacakan oleh salah seorang praktisi nanti. Selama proses di ruqyah, nanti Bapak Ibu tidak usah perlu ikut membaca. Jangan ngomong kena santet atau begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina sholihin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina sholihin. Ayo bagi saudaraku, kita langkah dalam dakwah. Jangan ragu saudaraku, kita gapai sifat rahmah. Ini kami satu jiwa, keluarga besar Ruqyah Aswaja. Ini kami satu jiwa, keluarga besar Ruqyah Aswaja. Yuk ayo dengan Quran, terapi jasmani. Yuk ayo dengan Quran, tetap olah hati. Yuk ayo dengan Quran, terapi jasmani. Yuk ayo dengan Quran, tetap olah hati. Satukan langkahmu bersama sang guru, satu langkah pasti. Satukan langkahmu dakwah KBRA, jiwa dan raga, jiwa dan raga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih kepada Ustaz Bapak Abdul Qarim yang telah membacakan doanya dan juga teruskan dengan bacaan sholawat. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuki acara yang berikut adalah bimbingan dan arahan cara-cara pelaksanaan ruqyah oleh Al-Ustaz Bapak Haji Mamul. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bi masyiatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ketua PW, pimpinan wilayah Ruqyah Aswaja KBRA Sumatera Utara yang kami hormati, Bapak-bapak selaku tokoh masyarakat Desa Cibatu Ampat yang kami hormati, umumnya bapak-bapak seluruh praktisi dari ujung batu 1 sampai ujung batu 3 yang kami hormati, umumnya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ruqyah yang kami hormati. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muqaddimah, saya mengikut pembicara yang pertama, mengingat waktu sudah mulai larut dan insya Allah ini session ketiga. Sebentar lagi kita akan masuk pada inti ruqyah. Tetapi sebelum kita masuk pada inti ruqyah,
perlu sedikit kami jelaskan bahwa seperti yang disampaikan oleh Bapak Humas tadi, bahwa ruqyah selama ini dipahami oleh golongan masyarakat atau oleh halayak ramai itu sangat angker dan menakutkan. Padahal itu salah dan itu keliru. Kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan Nabi, dawu mardakum bil Quran, berobatlah kalian semua dengan Al-Quran. Jadi yang namanya berobat itu tidak harus kita lupa ingatan, tidak harus kesurupan, tidak harus dadi, nggak harus muntah. Kalau mau kesurupan ya mudah, kita main kuda banget kesurupan ya Pak. Kalau kita mau muntah mudah juga, tinggal jari-jari kita masukkan ke mulut juga, insya Allah itu mudah untuk muntah. Bukan itu tujuannya. Tujuan kita adalah bermohon kepada Allah semua keluhan, penyakit, apalagi gangguan yang ada dalam tubuh kita, hanya Allah yang bisa menghilangkan melalui ayat-ayat ruqyah yang akan dibacakan oleh salah seorang praktisi nanti. Kami para praktisi tidak bisa menyembuhkan, Al-Quran juga tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. La syifaa illa syifaa. Tidak ada penyembuhan kecuali kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemahaman yang seperti tadi, mohon maaf Bapak, sedikit kita tebiskan, karena itu merupakan bagian daripada bisikan-bisikan syaitan yang memang enggan kita untuk mendengarkan ayat-ayat ruqyah. Justru kalau ada orang yang punya keluhan, misalnya sakit, lalu ditawarkan ruqyah, dia nggak mau. Justru orang itu harus diruqyah. Ini kalau dalam prinsip ruqyah seperti itu. Misalnya Pak Haji Dasopang ini sakit kepala, Pak, di ruqyah aja lah. Enggak mau saya, ruqyah saja. Berarti ada masalah pada dirinya. Nah, setiap kita yang ditawarkan untuk ruqyah lalu ada ketakutan, berarti ada masalah. Maka seperti Facebook yang beredar selama ini, takut muntah, takut ini dan itu tergantung yang ada dalam tubuh kita. Kalau yang ada dalam tubuh kita itu cuma supermi sama daun ubi, kenapa mesti keluar? Udah payah-payah dimasak, udah payah-payah dibumbui, ya Bu ya. Nah, artinya kalau nggak ada gangguan, nggak ada penyakit baik medis atau non medis khususnya, insya Allah tidak ada reaksi. Kalaupun ada reaksi nanti keringat kita banyak, hawa panas terjadi, mata berkunang-kunang, sedikit kepala pusing. Tetapi manakala di dalam tubuh kita ada gangguan, ini tidak menutup kemungkinan pasti terjadi reaksi. Kalaupun nanti terjadi reaksi, Bapak Ibu nggak usah bingung, praktisi insya Allah siap membantu, sebatas membantu. Jadi itu yang perlu kami jelaskan pertama. Yang kedua Bapak sama Ibu-Ibu, selama proses ruqyah nanti Bapak Ibu tidak usah perlu ikut membaca. Jangan ngopo kena santet atau begini. Selama proses ruqyah nanti tidak usah perlu ikut membaca. Walaupun Bapak Ibu hafal, nggak usah ikut membaca. Cukup tunduk, pejamkan mata, pikirannya nyambung kepada Allah. Hanya itu tugas Bapak Ibu. Nah, nggak usah ikut membaca, cukup hatinya nyambung kepada Allah. Nyambung itu paham ya Pak ya? Nah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, kalau Bapak misalnya punya keluhan, ya Allah, mohon sembuhkan ya Allah penyakit yang ada di dada ini, ya Allah. Ya Allah, mohon sembuhkan penyakit yang ada di kepala ini, ya Allah. Ya Allah, mohon sembuhkan penyakit yang ada di kantong saya ini. Itu jangan. Kalau itu harus kerja soalnya. Nah, itu penyakit para praktisi ya. Nah, itu tugas Bapak sama Ibu nanti di saat proses ruqyah, tidak perlu membaca, tidak perlu mengikuti bacaan, hanya pikirannya nyambung kepada Allah dan pejamkan mata, tundukkan kepala. Yang ketiga, di saat nanti praktisi atau roqi, peruqyah, roqi itu peruqyah, akan menghimbau Bapak untuk pegang kepala seperti ini. Diusap-usap juga boleh. Nah, diusap-usap saja boleh. Nah, begitu juga nanti kalau praktisi minta Bapak pegang dada. Diusap-usap juga boleh. Nah, yang selanjutnya nanti kalau praktisi minta untuk pegang perut seperti ini. Dipukul-pukul kecil juga boleh. Manakala punya asam lambung di sana perlu dipukul-pukul, ya, pukul-pukul kecil saja. Terakhir nanti kalau Bapak praktisi minta Bapak Ibu untuk didorong dari perut ini sampai ke leher begini, dengan kesungguhan, berniat mengeluarkan semua penyakit dan gangguan. Didorong terus. Ibu-ibu dorongnya nanti di luar jilbab saja, jangan di dalam.
di luar jilbab. Kalau punya keluhan asam lambung, niatkan di hati menguatkan penyakit asam lambung itu. Dorongnya sungguh-sungguh ya, sampai ke leher atau sampai ke tenggorokan. Manakala di saat nanti mendorong itu ada sesuatu yang mau keluar, entah cairan apalagi muntah, silakan dimuntahkan saja, makanya disiapkan plastik. Nah, mudah-mudahan yang dimuntahkan nanti bentuk lembaran merah-merah kira-kira sampai 10 ikat. Alhamdulillah. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ya baik. Yang terakhir Bapak Ibu, selama proses ruqyah Bapak Ibu duduknya rileks betul, rileks tanpa beban, pikirnya tanpa mikir apa-apa, nyambung kepada Allah. Duduknya yang rileks. Kalau seandainya ibu-ibu selama ini tahannya duduk dengan selonjor, silahkan dengan selonjor. Daripada nanti di saat ruqyah Bapak Ibu ada keluhan, nahan capek, nahan ngilu dan sejenisnya, monggo silahkan, ada apa-apa. Mana yang paling enak duduknya, monggo silahkan. Mau sila, yang penting jangan nongkrong lah. Kalau nongkrong kan nggak etis. Karena yang akan kita baca adalah ayat-ayat ruqyah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin inilah pengantar yang perlu saya sampaikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan ruqyah kali ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, manakala Bapak Ibu ada pegangan-pegangan yang tidak dibolehkan oleh agama, andai kata hari ini terlepas, mari kita ikhlaskan. Paham pegangan ya Pak ya? Pegangan paham ya Pak ya? Cekelan ini bukan uang, bukan ya. Kita tahu mungkin kita dulu besar di Jawa ada yang pasang-pasang susu, ada yang pasang ini dan itu, yang tidak dibolehkan agama. Kalau yang dibolehkan agama tidak masalah. Toh kalau itu nanti tidak keluar, naudzubillah, di akhir hayat kita besok itu akan mengganggu adanya ruh kita yang keluar. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ya baik, bisa dimulai. Sudah dipastikan semua sudah ada wudunya?